Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina Cahyani dengan NPM 10 12 01 15 4 dari kelas C6 Manajemen. Saya akan memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang kelapa sawit. Minyak goreng nabati merupakan salah satu minyak yang paling umum digunakan untuk memasak oleh masyarakat Indonesia. Terdapat banyak jenis minyak goreng, seperti minyak zaitun, minyak jagung, dan minyak kelapa sawit. Namun minyak kelapa sawit adalah minyak yang paling umum digunakan sehari-harinya. Ini terutama dikarenakan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari 400 juta ton per tahunnya. Proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit yaitu pengumpulan buah kelapa sawit, tandan buah segar atau TBS yang telah matang dan dimiliki mutu baik dipanen. Setelah itu TBS tersebut dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Kedua, perebusan buah kelapa sawit. TBS diolah dengan uap air panas bertekanan 2,2 hingga 3 kg per cm untuk sekitar 90 menit. Proses ini dilakukan untuk membunuh enzim yang dapat merusak hasil dari minyak tersebut dan juga memudahkan proses perontokan inti buah dari cangkangnya. Ketiga, perontokan buah. TBS yang telah berada di pabrik pada umumnya masih tertancap pada tangkainya hingga buah perlu dilepaskan dari tangkainya. Setelah melalui proses sebelumnya yang dipermudah, merontokkan, buah dilepas dengan metode bantingan yang dilanjutkan dengan penggunaan mesin terser untuk memisahkan buah dari berondongnya. Yang keempat, pemerasan daging buah. Sebelum buah dapat diperas, ia akan diberikan tekanan uap bersuhu 80-90 derajat guna melepaskan biji buah dari daging buahnya. Setelah itu, daging buah akan dimasukkan ke dalam mesin pengompresan yang akan memeras buah tersebut dan menghasilkan minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Penyaringan minyak kasar. Minyak kasar yang dihasilkan oleh mesin pengompres akan disaring dengan memasukkannya ke dalam crude oil tank yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi menggunakan mesin depresser untuk mendapatkan kandungan minyak yang masih terdapat di dalamnya. Pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air dari uap akan dipisahkan. Proses pemisahan berurut mengikuti fase minyak dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Pada fase ringan, minyak, air, dan massa jenis minyak ditampung pada continuous setting tank yang kemudian akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berat berisi minyak, air, dan massa berat ditampung pada slug tank dan kemudian dibawa ke slug separator untuk memisahkan minyak dari airnya. 7. Pemurnian minyak. Minyak yang telah terpisah dengan air belum 100% bebas air hingga masih membutuhkan proses pemurnian lagi. Minyak dimasukkan ke dalam vakum dryer yang untuk membuang kandungan air yang masih ada hingga volume minyak minimal atau lebih ambang batas. Minyak yang telah melewati vakum dryer ini sudah dianggap sebagai minyak murni dan dimasukkan ke dalam oil storage tank
untuk kemudian dibawa ke bagian pengemasan. Pemurnian minyak juga umumnya dilakukan 2 kali proses penyulingan sehingga dapat menghasilkan minyak goreng yang lebih jernih.